Sudah dibersamai oleh Kepala Desa Teluk Rumbia, Bapak Kamaludin. Apa kabar Bapak Kamaludin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi berapa jam nih menempuh perjalanan Pak ke sini? Oh iya, tadi saya berangkatnya tuh sekitar jam setengah 4 Bu. Setengah 4 ya. Namun karena kondisi kurang sehat, jadi bawaannya tuh agak santai-santai biar bisa sampai ke radio Serap FM sebagai bintang tamu pada hari ini. Wah, luar biasa. Berarti kurang lebih 1 jam ya Pak? Lebih. Wah, luar biasa nih. Dan saat ini seperti biasa ya, kita bakal bincang-bincang nih tentang Desa Teluk Rumbia pastinya kepada Bapak Kepala Desa. Romania nih pengen tahu nih Bapak Kamaludin ini siapa sih gitu kan. Silakan Pak, perkenalkan diri terlebih dahulu. Oh iya, nama saya Kamaludin In sebagai Kepala Kampung Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Asli orang Singkil ya Pak ya? Asli orang Singkil. Asli. Ya. Berarti sudah berapa lama nih menjabat sebagai Kepala Desa Teluk Rumbia Pak? Oh iya, kami dilantik pada tanggal 27 bulan 11 tahun 2017. 17, ya, 2017. Kurang lebih hampir 4 tahun Bu. 4 tahun ya, wah udah lumayan lama ya Pak ya. Luar biasa. Nah apa nih yang menjadi visi misi Bapak sebagai Kepala Desa untuk Teluk Rumbia Pak? Ya, visi misi saya selaku Kepala Kampung Teluk Rumbia ialah mewujudkan masyarakat Kampung Teluk Rumbia yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Dan banyak lagi sebenarnya sih, tapi pada kesempatan kali berbahagia ini saya simpulkan saja bagaimana cara saya selaku Kepala Kampung agar masyarakat itu bisa berlaku sehat, cerdas, dan sejahtera. Berarti cerdas, sehat, sejahtera. Nah, kalau cerdas berarti mungkin SDM-nya ya Pak ya. Nah, kalau misalnya sehatnya mungkin lebih kepada COVID-19 saat ini. Tapi pada waktu 2017 itu belum ada COVID ya Pak ya? Belum ya. Tapi tetap ya, itu visi misi Bapak adalah sehat dan sejahtera juga masyarakatnya. Nah, kemudian apa nih yang menjadi strategi dalam mewujudkan visi misi itu Pak? Salah satu strategi kami selaku Kepala Desa untuk mewujudkan visi misi ini dibantu oleh perangkat desa serta partisipasi dari masyarakat, ditunjang dengan adanya dana desa yang dikucurkan kepada desa. Berarti itulah yang akan mewujudkan dengan dana desa itu ya Pak ya? Iya, Oke, baik. Dan kemudian partisipasi masyarakat di Teluk Rumbia itu. Ini Teluk Rumbia ini ikonnya apa sih sebenarnya Pak? Setiap desa kan pasti ada ikon daerahnya gitu. Ikonnya apa ini Pak? Ikon Desa Teluk Rumbia itu lebih dikenal dengan light truck. Light truck. Iya ya, Oh ya di sana ya Pak ya? Wisata light truck. Oke, baik. Rawa Singkil ya Pak ya? Rawa Singkil. Dan itu adalah tempat wisata yang sering dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun internasional ya Pak ya? Iya Bu. Oke, baik. Dan kemudian apakah Teluk Rumbia Pak ini berasal dari kata apa sih Pak sebenarnya? Oh iya. Sebenarnya kalau kita dengar sejarah bahwa Desa Teluk Rumbia itu sebenarnya dulu nama desanya Rantau Gedang. Rantau Gedang. Rantau Gedang, makanya lebih dikenal kalau ke Teluk Rumbia, Rantau Gedang itu penyebutannya hampir sama. Kalau ke Teluk Rumbia pun orang kadang menyebutnya ke Rantau Gedang. Karena di zaman dulunya itu Teluk Rumbia itu adalah Rantau Gedang, mungkin karena adanya pemekaran, jadi Rantau Gedang ini pindah sehingga tempat asal Rantau Gedang ini menjadi Desa Teluk Rumbia seperti itu. Berarti ada berapa desa sih? Maksudnya di dusun ya lebih desa, kemudian dusunnya ada berapa? Desa Teluk Rumbia itu memiliki 3 dusun. 3 dusun. 3 dusun. Ada apa aja tuh Pak?
disebut pertama dengan dusun timur, dusun tengah, dan dusun barat. Baik. Berarti di sana kalau misalnya ke Rawasingkil melewati ya Teluk Rumbia itu ya Pak. Iya. Makanya banyak pohon rumbia. Iya, seperti itu. Wah, rumbia ini berarti pohon ini apa ya? Sagu ya, bener ya. Wah, berarti orang di sana memproduksi sagu nggak Pak? Memproduksi sagu, bukan hanya sekedar memproduksi Bu, tapi memakan sagu. Memakan sagu juga ya. Wah, luar biasa. Ini memang makanan ini emang dari dulunya ya, turun temurun ya Pak, sampai sekarang Pak. Alhamdulillah sampai sekarang. Malah sekarang tuh kena jarang mungkin ya, jarangnya anak-anak kita zaman sekarang makan sagu ini. Mereka tuh kalau kita buat lempeng sagu, buat lompong sagu, itu anak-anak berebut dia. Berebut ya, saking mungkin kena jarang makan. Jarang makan ya. Dan biasanya tuh kalau lempeng sagu itu enak pakai apa namanya, kuah durian ya. Iya. Pakai kuah durian, jadi anak-anak tuh suka kali makan lempeng sagu. Wah, jadi kepengen nih Pak. Boleh. Wah, luar biasa ya. Sana juga memproduksi sagu. Apakah ada pabriknya di sana Pak? Pabrik sagunya ada Bu, tapi ada ya? Yang sayangnya pabrik sagu itu miliknya orang Medan. Bagus nih, Teluk Rumbia ini terletak di Kecamatan Singkil ya Pak ya? Kecamatan Singkil di pinggiran Sungai Singkil. Pinggiran sungai. Ya, masihlah alami bahwasanya desa Teluk Rumbia dan Rantau Gedang itu masih di pinggiran Sungai Singkil. Berarti ekonomi di sana apa tuh Pak? Oh iya, ekonomi di sana kan daerahnya rawan banjir Bu. Oke, rawan banjir. Rawan banjir. Jadi masyarakat tuh bukan tidak mau berkebun di sawah, tetapi karena faktor alamnya yang tidak mendukung, karena sering digenangi banjir. Jadi masyarakat tuh bekerja sebagai nelayan sungai. Nelayan, dominan nelayan ya. Dominannya nelayan sungai, ada yang ngambil belut, ada yang ngambil udang, dan ada yang mengambil lele lokal. Lele lokal itu yang dikenal dari letrup Bu. Letrup ya. Lele lokal namanya. Iya, lele lokal. Kalau bahasa kampungnya itu kampung Bu. Oh, lele kampung. Itu kampung katanya. Oh, begitu. Berarti ini air tawar ya Pak ya? Iya, air tawar. Oke. Dan ya untuk saat ini kondisi desa Bapak itu sendiri seperti apa tuh Pak? Maksudnya seperti apa Bu? Ya saat ini mungkin lagi heboh apa, mungkin lagi viral apa gitu ya Pak? Sebenarnya masyarakat sekarang ini memang terlalu banyak mungkin apa Bu ya, pemikirannya tuh kena lemahnya ekonomi yang ada di desa Teluk Rumbia itu, sehingga masyarakat itu agak sering merasa was-was seperti itu. Karena sumber mata pencarian masyarakat itu tadi cuma itu aja, sebagai nelayan. Sebagai nelayan, jadi berkebun nggak bisa, bersawah nggak bisa. Berarti jarak ke kota itu berapa menit Pak? Sebenarnya kalau jarak ke kota itu tidak terlalu jauh Bu, tapi karena mungkin faktor atau aset jalan ke desa Teluk Rumbia itu masih sangat memprihatinkan. Itu jarak ibu kota lah kita katakan Singkil ke desa Teluk Rumbia itu paling jauh sekitar 6,5 km. 6 kilo, lumayan ya Pak ya? Iya. Oke, jalanannya gimana tuh? Udah beraspal? Belum lagi Bu, masih ya? batu-batuan sampai sekarang, dan alhamdulillah pada tahun ini juga kembali dibangun dengan sumber dana DOK mungkin ya, untuk peningkatan. Ada itu sekitar 300 meter tuh, kalau banjir sedikit masyarakat nggak bisa lagi menggunakan jalan tersebut. Nah, sudah digenangi air banjir. Dan seperti biasa naik robin, kalau mau ke Singkil, mau berobat, mau belanja, itu menggunakan robin. Robin ya? Boat. Itu berarti robin masing-masing atau ada nelayan lain gitu untuk menyeberangkan? Itu kalau memang yang ada punya robin, dia pakai robin sendiri. Kalaupun dia tidak ada robin, itu ada namanya robin sewa. Robin sewa berarti bayar Pak? Bayar. Berapa itu Pak?
itu 10.000. 10.000. Tapi kalau PP-nya 20.000 itu per orang Bu ya. Per Kalau orang. kita bawa barang mungkin lebih. Begitu. Tergantung barang yang kita bawa seperti itu. Waduh, padahal nggak jauh dari ibu kota gitu ya Pak, tapi kondisinya masih seperti itu. Masih sangat memprihatinkan sebenarnya. Oke, baik. Kemudian apalagi nih Pak untuk kondisi desa Teluk Rumbia saat ini? Kondisi desa Teluk Rumbia. Iya. Alhamdulillah kondisi Teluk Rumbia sekarang ini masih sangat aman, kondusif seperti itu kan. Namun sekarang ini kita kan dikhawatirkan dengan adanya COVID seperti itu Bu. COVID-19 yang mungkin tidak tahu saya sekarang entah apa Kabupaten Jasikilin entah masih zona merah entah oranye nggak tahu. Udah orange. Alhamdulillah. Mungkin itu aja Bu, kondisi masyarakat masih aman. Oke, baik. Ini saya mau tahu nih Pak, ada berapa kakak sih di Teluk Rumbia? Desa Teluk Rumbia itu Bu sebenarnya memiliki kakak yang banyak sampai 250 kepala keluarga. 250. Dengan 250 keluarga dengan memiliki 1.419 jiwa. 1.419 19 jiwa. Lumayan banyak ya Pak ya? Ya, banyak. Untuk luasnya sendiri berapa nih Pak, luas wilayah daerah tersebut? Luas wilayah desa Teluk Rumbia sesuai dengan peta tahun 2019 Bu, itu 124 hektar. Hektar ya, 124 hektar. Luas sekali ya ternyata gitu kan. Emang di sana ada berapa sekolah sih Pak? Kan tadi kan Bapak mengatakan bahwa visi misi Bapak itu termasuk cerdas gitu kan. Ini SD-nya berapa, TK-nya berapa nih Pak? Sekolahnya. TK kalau di tingkat pendidikannya Bu ya, kita awali dari TK-nya itu memang sebenarnya masih satu bangunan, tetapi dua lokal. Dua lokal, kemudian ada juga sekolah dasar negeri kita dan beberapa tempat-tempat pengajian Al-Quran lah disebut dengan TPA dan TPA sore dan juga TPA malamnya seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi ada berapa tuh Pak? Kalau TPA-nya itu sendiri kalau belajar sorenya itu ada 4 lokal. 4 lokal. Iya, 4 Berarti lokal. cuma ada satu gitu Pak? Bukan. Bagaimana? 4 bangunan dia. Oh, 4 bangunan. 4 bangunan di situ ada ada setiap lokal itu ada gurunya masing-masing seperti Oke. Jadi TK itu 2 lokal. Kalau SD 4 lokal gitu. Kalau SD-nya itu Bu, kalau saya tidak salah itu ada 9 rombel. 9 rombel. Ya, 9 rombel. Karena kalau kelas 1 sama kelas 2-nya itu ada dua lokal seperti itu. Begitu. Oke, baik. Dan berarti di sana nggak ada SMP ya Pak ya? SMP-nya belum ada Bu. SMP belum ada. SMP, MSen belum ada. Kalau ada anak-anak kita yang mau masuk SMP, mau masuk MSen itu kebanyakan ke Singkil Bu. Ke Singkil, Ya. berarti ke sana ya Pak ya? Waduh, berarti belum lengkap nih ya Pak ya? Belum lengkap nih gitu kan, SMP-nya masih ke sana. Bahkan nih, apakah antusias masyarakatnya ada yang emang bersekolah, memang merantau ke Singkil seperti itu? Apakah emang start di situ aja, taman SD udah gitu? Kebanyakan gimana nih? Sebenarnya untuk dulu Bu, masyarakatnya? kebanyakannya seperti itu. Masyarakat tuh dulu berpikir setelah selesai taman SD ya sudah cukup. Kalaupun nantinya sekolah, camatnya udah ada yang masih bilang seperti itu. Kan? Tapi alhamdulillah sesuai dengan visi misi saya pada saat calon kepala desa itu, karena pada masa itu masih banyak orang tua daripada anak-anak itu bukan kita katakan tidak berkeinginan untuk melanjutkan kan, tetapi kebanyakan alasan mereka itu karena tidak adanya dana untuk membeli baju.
Alhamdulillah sejak terpilih dan terlantiknya saya di 2017, saya masukkan itu dalam penggunaan dana desa yang saya masukkan dalam APBKM setiap tahunnya. Bahwasanya dari dana desa itu saya ada memberikan bantuan, dengan uang tunai kepada masyarakat, kepada anak-anak yang mau melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMP seperti itu. Dalam bentuk baju gitu Pak? Tidak, langsung uang. Dana karena uang. Mungkin kebutuhannya itu kadang ada yang berbeda, dan kadang bajunya sudah ada mungkin. Tetapi pada prinsipnya saya itu lebih condongnya itu mengarahkan ke pondok-pondok pesantren seperti itu Bu. Pondok pesantren, karena alhamdulillah pondok-pondok pesantren kita sekarang itu kan sudah dilengkapi dengan pendidikan umumnya, seperti ada SMP, ada MSN-nya, ada MAN, dan ada SMA-nya. Makanya saya itu mengarahkan anak-anak tidak ada yang tidak sekolah, semua melanjutkan pendidikan. Kalau alasan tidak ada uang biaya pendaftaran, tidak ada biaya beli baju, setiap tahun kita ada sisihkan dari dana desa Bu. Wah luar biasa. Jadi semangat sekolah nih. Iya. Kalau misalnya seperti itu ya kan, makin semangat sekolah karena ada bantuan dari dana desa itu sendiri gitu. Dan kemudian Pak, untuk kita beralih ke potensi desanya Bapak nih. Ini potensi desa di Teluk Rumbia itu apa sih Pak? Gitu. Sebenarnya potensi desa Teluk Rumbia itu Bu, macam yang saya sampaikan pada awal tadi, desa Teluk Rumbia itu sebenarnya mempunyai satu tempat wisata. Kalau biasa disebut sekarang dengan destinasi wisata Leterop Aceh Singkil. Sebenarnya posisi wisata Leterop Aceh di Aceh Singkil itu tidak jauh dari desa kita Teluk Rumbia. Dan kebiasaan Bu, kalau dari Singkil itu jalannya kan cuma ada satu dari desa Teluk Rumbia. Di situ ada semacam apa namanya itu ya, kalau kami bilang tambatan perahu ya, tambatan perahu. Dan desa Teluk Rumbia itu kalau ada yang mau ke wisata Leterop itu ada menyediakan fasilitas seperti robin, robin besar, robin kecil, ya tergantung pengunjung. Selain destinasi wisata Leterop, Kampung Teluk Rumbia itu Bu, sebenarnya masih banyak lagi potensinya seperti batang sagu. Batang sagu ini bisa kita pergunakan untuk sebagai makanan pokok kita. Dan bukan hanya batangnya saja yang bermanfaat, tetapi daunnya juga bermanfaat. Bisa buat atap rumbia, bisa buat atap rumbia. Dan biasanya kalau masyarakat Aceh Singkil memilih atap itu dari Teluk Rumbia Bu sampai sekarang. Dan alhamdulillah ini juga sebagai mata pencarian ibu-ibu untuk membantu perekonomian di keluarganya seperti itu. Wah luar biasa sekali. Tapi saya tertarik nih sama Leterop ini Pak. Ya. Saya pernah ke sana itu sama teman-teman, cuma udah lupa nih bayarnya berapa nih. Transportasi untuk ke sana itu gimana Pak? Karena mungkin ada beberapa yang pengen ke situ nih, wisata alam itu gitu. Iya, sebenarnya wisata alam Leterop tadi sebenarnya tidak terlalu memerlukan uang banyak sekali. Karena wisata ke sana itu kita belum dilarang membawa makanan seperti itu kan. Kita bisa membawa makanan sendiri, dan ongkos itu biaya transportasinya pun tidak terlalu mahal. Tidak terlalu mahal, palingan kalau kita pakai satu hari itu satu hari biasanya ongkos robinnya itu paling tingginya itu 200.000. 200.000? Iya 200.000. Kalau kita mungkin sampai 10 orang, 15 orang kan palingan ada 10.000, 15.000 seperti itu per orangnya. Itu per botnya? Iya per botnya. Dan muatan robin besarnya itu bisa istilahnya sampai 15 atau 20 orang. 15. Oh, bukannya ini apa ya? Iya. Kan dia melewati apa tuh? Pohon-pohon. Iya, pohon-pohon. Kalau bahasa apa sih batangnya itu? Bakung kalau iya bakung ya? Iya, melewati bakung-bakung. Terus itu kalau misalnya 15 itu kepadatan katanya Pak, jadi tersendat-sendat gitu. Gimana itu Pak?
Memang itu ada, tapi kalau kita bawa robin yang skala agak besar, muatan 15-20 orang itu sebenarnya bisa, tapi tidak terlalu jauh bisa ke dalam seperti itu. Hanya istilahnya sekitar 1 atau 2 kilo ke dalam. Begitu. Dan biasanya itu Bu, yang menarik di wisata Leterub Aceh Singkil itu sering kita bisa jumpa dengan mawas. Iya satuannya ya. Satuannya yang masih alami. Selain mawas ada banyaklah satwa di dalam sana. Dan ada juga sekarang itu sering nampak buaya. Wah, buaya ya. Wah, iya, banyak yang bilang seperti itu, tapi belum pernah nampak ini buaya. Sebenarnya kalau buaya di Leterub itu, saya Bu dulunya bekerja sebagai nelayan. Oh iya. Bekerja sebagai nelayan, mancing, menjaring, bawa luka. Selagi habitat dia tidak kita terganggu, sebenarnya dia nggak mau mengganggu kita. Saya dulu Bu sebenarnya pengalaman sampan saya itu ukuran kecil, nggak jauh dari sampan saya itu sekitar 3 meter. 3 meter. Dia naik dari dasar bawah. Waduh. Dia naik. Sebenarnya saya terkejut, tapi aduh, gue takut tuh. Saya juga terkejut, akhirnya dia menam sendiri. Dan sekarang itu kalaupun orang nampak buaya di dalam Leterub itu, dia tidak pernah mengganggu. Dia hanya lewat, diam aja di tempatnya Bu. Itu kan biasa kalau buaya itu mau menjemur dia kan. Berjemur, jadi dia berjemur tetap di situ. Walaupun sebanyak orang lewat, dia nggak mau turun, dia nggak mau melihat. Kalau misalnya diganggu, baru dia mungkin datang gitu. Kalau dia sudah diganggu, mungkin. Terus ada orang utan katanya Pak. Iya. Benar nggak? Ada orang utan di sana tuh masih dibilang banyak lah. Banyak ya? Masih dibilang banyak. Itu kalau saya macam saya bilang hampir setiap sehari dulu saya berjumpa dengan orang hutan. Kadang mamanya bawa anaknya, kadang rame orang tuh bertiga-tiga di atas. Pokoknya kalau orang hutannya masih bisa lah kita jumpai, tapi agak masuk ke dalam sedikit menggunakan robin kecil seperti itu. Oke, baik, berarti luar biasa sekali ya di Aceh Singkil ada potensi wisata yang seperti itu, sangat masih banyak nih flora dan faunanya di situ gitu, di Leterub itu gitu loh. Sebenarnya wisata Leterub ini Bu sudah sudah dikunjungi oleh Menko Maritim ya. Menko Maritim didampingi oleh Bupati Aceh Singkil beserta kepala dinas KPK Aceh Singkil. Rencananya sebenarnya kalau tidak ada wabah penyakit Covid yang berapa tahun? Udah 2 tahun ya. Udah 2 tahun sebenarnya wisata Leterub ini akan ditingkatkan lagi. Akan dibangun dari pemerintah lah, mungkin bisa buat di situ melengkapi fasilitasnya, ada dibuat pondok-pondok mungkin di dalam. Mudah-mudahan kita berharap pada pemerintah Aceh Singkil supaya lebih cepat dalam mengembangkan destinasi wisata Leterub itu. Oke, baik. Nah, kemudian ada sagu yang Bapak bilang tadi potensinya. Nah, sagu ini apakah dieksporkah ini? Apakah gimana ini, Pak? Oh iya. Sagu ini Bu sebenarnya sangat dibutuhkan lah di masyarakat Aceh Singkil. Salah satu contohnya itu ada yang mengolah sagu ini alami, masih zaman dulu Bu, itu mereka kewalahan seperti itu. Kewalahan dalam membutuhi konsumen seperti itu Bu. Di samping itu juga ada pabrik sagu yang terletaknya itu ada di Desa Rantau Gedang. Yang inilah diekspor ke, mungkin kita tidak tahu apakah itu sampai ke Singapura atau ke Medan, cuma yang jelas ini diekspor ke Medan seperti itu Bu. Dan ada informasi yang kami terima bahwa sagu ini dari Medan ke ekspor ke luar negeri seperti itu. Wah, luar biasa, berarti kita mengenalkan sagu ini kepada orang yang di luar negeri juga ya tentunya ya Pak ya.
Berarti sangat berpotensi sekali lah untuk sagu ini sendiri. Sagu ini Bu, sebenarnya saya masih ingat dulu waktu kecil-kecil saya. Kami dulu kalau pagi itu kan makan sagu, lempeng. Lempeng sagu. Jadi lempeng sagu ini memang begitu kita makan, rasanya kan kenyang. Iya kenyang. Pengganti nasi lah gitu ya. Nasi, iya. Dan kemudian rasa laparnya itu agak lambat Bu. Agak lambat. Kalau biasa kita makan nasi itu makan pagi jam 8. Nantinya udah cepet lapar. Jam 11-nya tuh udah terasa lapar. Iya, lapar. Kalau makan sagu nih, kalau orang zaman bilang semakin kita minum air dia semakin mengembang. Artinya rasa laparnya itu bisa bertahan sampai jam 12 atau jam 1. Berarti bagus nih buat diet ya Pak ya. Bagus sebenarnya. Aduh. Dan ini apakah ada pabriknya di sana Pak? Pabrik apanya Bu? Sagu. Pabrik sagunya ada. Pabrik sagunya ada. Yang buat secara alami pun ada. Kalau ada masyarakat Aceh Singkil yang pengen sagu, carilah dan datanglah ke desa Teluk Rumbia. Teluk Rumbia. Dan sagu ini bisa dibuat beberapa macam kue Bu. Macam kue ada, bisa dibuat dengan namanya celo, godeh, lompong, buat kue sapi, bisa juga, atau buat kamang loyang. Dan masih banyak sebenarnya sagu ini bisa dipergunakan untuk bahan makanan, baik itu makanan pokok maupun buat kue seperti itu. Luar biasa. Dan kalau misalnya orang Teluk Rumbia mungkin nggak bosan-bosan ini ya Pak ya mengkonsumsi makanan sagu itu ya? Secara pribadi Bu, saya nggak pernah bosan. Nggak pernah bosan ya? Malahan sekarang tuh saya apalagi musim durian Bu kan, sekarang tuh musim durian, saya sukanya maunya setiap hari makan lempeng tadi pakai kuah. Kalau pakai kuah durian Bu, sebenarnya luar biasa enaknya. Lalu gimana nih Pak untuk misalnya saya mau nih Pak, jadi belinya di mana nih gitu? Oh iya. Itulah mungkin salah satu mungkin sumber daya manusianya itu ya. Sumber daya manusianya orang Teluk Rumbia itu belum bisa menciptakan. Padahal kalau seandainya saja ada yang berani buat satu tempat jualan. Jualan itu istilahnya yang dikonsumsi khusus sagu gitu ya. Itu terbuat dari bermacam-macam kue, baik itu lompong yang saya bilang tadi, lompong sagu, lempeng sagu, godeh dan celo dan lain sebagainya. Saya rasa tempat jualan itu ramai selalu Bu dikunjungi. Karena biasanya pun kalau ada acara-acara itu di kampung Teluk Rumbia tuh ada kadang kunjungan bupati didampingi oleh kepala SKPK, orang tuh minta itu sagu, sagu. Dan alhamdulillah Bapak Bupati Aceh Singkil pernah berkunjung ke desa Teluk Rumbia yang tepatnya di lokasi Letrum Aceh Singkil. Beliau sengaja menyampaikan kepada kami untuk menyiapkan snack atau makannya itu terbuat dari sagu. Sagu itu dibuat lempeng. Waktu itu ada lagi lele lokal tadi Bu, itu kampung kalau bahasa kampungnya. Itu luar biasa gurihnya. Seperti itu. Mau itu digulai, dipanggang, makannya pakai sagu, alhamdulillah luar biasa enaknya Bu. Wah, kalau pintar nih masyarakatnya untuk menyediakan seperti itu gitu kan, yang emang tersedia di situ. Jadi kalau misalkan ada pengunjung yang datang akan mampir ke sana gitu ya kan. Dan sampai saat ini belum ada ya Pak ya. Wah, luar biasa. Ini mungkin motivasi nih untuk masyarakat Teluk Rumbia ya. Oke, kemudian ini tadi Bapak menyebut atap rumbia. Nah, ini berarti masyarakatnya yang membuat sendiri ya Pak ya, ibu-ibunya ya? Iya, kebanyakan itu membuat atap rumbia itu Bu dari kaum ibu-ibu. Pertama sekali untuk ada kegiatannya, baru ada menghasilkan uang untuk membantu suami mungkin Bu ya. Karena biasanya atap ini selalu dicari Bu, selalu dicari oleh masyarakat Aceh Singkil, dan rata-rata
tempat-tempat wisata kita di Aceh Singkil ini, baik itu di Gosong, di Pulau Saro, itu masih banyak menggunakan atapnya itu atap rumbia. Atap rumbia. Karena salah satu keunikan dan kelebihan mungkin Bu ya, atap rumbia ini kalaupun diterik matahari dia nggak mau panas. Nggak panas ya. Nggak panas, kita selalu merasa adem, dingin seperti itu. Makanya kalau buat pondok-pondok kebun, sawah, atau di tempat-tempat wisata di tepi-tepi pantai itu masih banyak menggunakan atap rumbia. Atap rumbia. Wah, tapi kalau misalnya panas juga nggak itu ya Pak ya? Ya, memang panas hujan, maksudnya takutnya bocor gitu Pak. Kalau atap rumbia gimana itu Pak? Sebenarnya kalau atap rumbia itu Bu, kalau dia masih baru dia nggak bocor. Oh, nggak bocor. Nggak bocor. Nanti kalau dia bocor itu, kalau dia udah mungkin udah tua, warnanya udah coklat udah gitu coklat, ya. Tapi mau sampai 5 atau 6 tahun itu Bu sebenarnya. Bertahannya ya. Makanya kalau masyarakat itu sering ngambil daunnya itu di apa? Ada istilah. Di mana tuh? Istilahnya bukan, maksudnya istilahnya musim apa? Musim bulan nggak gerhana, nggak terlalu terang. Oh. Kalau bahasa kampungnya gelap bulan. Oh, ya. gelap bulan. Gelap bulan. Gelap ya. bulan. Itu kalau orang ngambil atapnya itu gelap bulan itu tahan mungkin sampai 10 tahun. 10 tahun ya. Apalagi dia di tempat terik matahari, nah, dia tambah tahan dia sebenarnya. Tambah tahan ya. Tapi kalau dia di tempat-tempat umpama kita buat pondok di bawah batang sawit, nah, itu cepat busuknya, karena dia nggak terkena terik matahari seperti itu. Begitu. Dan berarti ini masyarakatnya pandai lah Pak ya, dalam membuat itu sendiri ya, ibu-ibunya ya. Dan ekonominya juga berarti satu atapnya itu berapa Pak? Oh iya, satu atapnya itu kalau sebenarnya masih murah lah Bu, masih di bawah apa ya. Kalau orang langsung beli ke tempat lah seperti yang produksinya, tempat produksinya itu dia perikat Bu. Perikat. Dalam satu ikat tuh ada 10 lembar. 10 lembar. Ada 10 lembar. Itu dijual kalau yang ukuran 4 asta, kalau istilah kampung Bu kan, itu harganya 12.000 per ikat. 12.000. Berarti udah satu atap itu gimana sih? Satu ikat dia Bu 10 lembar. Oh, 10 lembar berarti cuma 10 lembar aja gitu. Iya. Udah dibuat gitu Pak. Udah dibuat. Tinggal nempel gitu, tinggal masang gitu ya. Oh, berarti kalau misalnya kita pondok-pondok kecil ya butuh 10 gitu ya. Kurang lebih. Kalau 20. Dia ukuran pondoknya itu kecil-kecil sampai 50 lembar juga Bu. 50 lembar dikali 12 gitu ya. 12.000. Berapa tuh ayo? Iya, 60.000. Iya, 60.000 ya. Iya. Sebenarnya harganya sangat murah Bu, masih sangat murah. Luar biasa. Dan capek juga ya buatnya itu Pak. Berapa lama tuh Pak? Oh, capek Bu, itu pertamanya tuh kita ngambilnya dulu kan. Diambil dulu. Kadang-kadang jauh. Medan yang kita lewati pun kadang lumpur, becek segala macam. Udah ngambil apanya, tulang rusuknya tuh lagi. Tulang rusuknya ambil apa namanya? Mengayam. Mengayamnya lagi. Itu biasanya kalau ibu-ibunya tuh istilahnya kalau diperharikan sekitar 35.000 lah per hari Bu hasilnya. Begitu. Dan ya bisa juga nih buat ibu-ibu ya, mungkin kalau misalnya nanti mungkin ada kemungkinan karena sulitnya mungkin transportasi atau susahnya mengambil atap rumbia itu ya kan, bisa naik harganya gitu, bisa jadi kan Pak ya. Dan itu akan berkelangsungan untuk ibu-ibu di sana dalam membantu ekonominya begitu. Dan juga nih Pak, saya beralih ke dana desa ya Pak ya. Ini dana desanya sebenarnya fokus anggaran dana desa Bapak ini apa aja nih Pak? Iya. Fokus dana desa ini Bu ada dia istilahnya
3 sumber ya. Pertama, dana desa itu digunakan untuk bidang operasional pemerintahan kampung. Ada 4 bidang dia, Bu. 4 bidang. Ada 4 bidang. Pertama sekali ada bidang operasional pemerintahan kampung, kemudian bidang pembangunan kampung, bidang pemberdayaan masyarakat kampung, dan bidang pembinaan masyarakat kampung. Gitu. Dan untuk pembangunan ini melalui program dana desa nih Pak, misalnya dalam pembangunan infrastruktur nih Pak, apa aja nih Pak? Dalam bidang pembangunan itu, Bu, bisa kita bergunakan dana desa itu istilahnya membangun yang infrastruktur itu boleh buat jalan, baik itu timbunan, rabat beton, buat bangunan-bangunan sekolah, dan juga bisa istilahnya membangun apalah yang kita butuhkan di masyarakat itu yang tujuannya bermanfaat bagi masyarakat umum. Oke, baik. Kemudian prioritasnya dalam pembangunan di desa Teluk Rembia ini apa Pak? Prioritas dana desa ini, Bu, pertama sekali kita mengikuti regulasi yang ditentukan oleh Permendes, dan yang keduanya prioritas itu kita menggali dari usulan-usulan masyarakat desa kita, kira-kira apa yang paling menjadi prioritas untuk anggaran tahun ini umpama. Jadi inilah yang akan nantinya kita jadikan sebagai prioritas dalam pembangunan infrastrukturnya. Oke, baik. Ini udah lewat nih Pak 1 jam ya, tapi kita coba percepat aja pertanyaannya, nggak apa-apa ya Pak ya. Kemudian kendala nih Pak pemerintah desa dalam menggunakan dana desa ini Pak. Kendala di desa ini inilah yang sedikit menjadi kendala kepada kami selaku pemerintahan desa. Jadi mungkin karena keterbatasan sumber daya manusia masyarakat kita itu, contohnya di desa saya lah seperti itu, Bu. Karena sumber daya manusia itu istilahnya bukan menengah ke atas tetapi menengah ke bawah. Jadi ini menjadi kendala bagi kami selaku pemerintahan desa, karena masyarakat itu ada yang berpikir dana desa ini diambil dan dipergunakan oleh kepala desa dengan kemauannya. Sebenarnya kepala desa itu tidak bisa seperti itu, Bu. Jadi disinilah yang menjadi kendala. Kemudian partisipasi masyarakat masih kurang dalam pengelolaan dana desa ini. Oke, baik. Ini bagaimana nih peran pemerintah desa dalam membina atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa terhadap program dana desa itu, Pak? Sebenarnya kami sudah berupaya, Bu, sudah mensosialisasikan sebenarnya kepada masyarakat tentang dana desa ini, baik itu melalui sebuah acara ataupun melalui stiker-stiker, bahwasanya kami mengharapkan istilahnya bantuan dari masyarakat, kerjasama dari masyarakat, agar dana desa ini dapat kita pergunakan tepat sasaran seperti itu. Begitu ya. Dan apakah pemerintah desa nih juga ikut sudah saling mengawasi nih proses penggunaan dana desa itu, Pak? Iya. Masyarakatnya udah mengajak gitu. Ini gimana nih, dananya kemana aja nih gitu ya. Sebenarnya kami pemerintah desa juga, Bu, sangat mengharapkan istilahnya pengawasan dari masyarakat, baik itu dari BPG, Bu, ya, juga dari masyarakat memberikan pengawasan kepada kami kalau memang istilahnya ada salah di dalam pengelolaan, dalam pembangunan dana desa. Kami sebenarnya siapapun saya rasa kepala desanya itu ingin istilahnya dikritik, tetapi dengan kritikan yang sehat seperti itu, umpama menyampaikan ini salah ini salah. Jadi bagaimana cara kita agar memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan seperti itu. Oke, baik. Terus perbaikan ya, Pak ya. Kemudian Pak, ini ada pasti potensi yang bisa digali nih dan dikembangkan di desa Bapak nih. Tadi udah cerita-cerita juga udah panjang lebar ya Pak ya. Nah, kemudian berbicara soal BUMDes nih Pak, dana desa dimanfaatkan untuk mendirikan BUMDes. Bagaimana BUMDes di desa Bapak sendiri, Pak? Alhamdulillah BUMDes itu
sudah dibentuk sejak tahun 2017. 2017 itu ada ya. 2 unit usaha, yaitu satu simpan pinjam, yang keduanya itu ada ternak kerbau. Nah, jadi ternak kerbau ini kalau saya menilai sebenarnya di desa Teluk Rumbia lah yang berhasil dalam pengelolaan BUMDes, tapi di bidang ternak kerbaunya. Ternak kerbau. Ada ya Pak ya? Iya, ternak kerbau yang dulunya sebenarnya itu dibeli 9 ekor. Sekarang sudah menjadi 19 ekor. 19 ekor. Dalam waktu yang singkat. Berapa dalam tuh? waktu 2 tahun. 2 tahun. Wah, luar 2 biasa. tahun. Dan sebenarnya masyarakat juga sudah menikmati hasil BUMDes ini pada 1 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2020, pas di hari mau megang Bu ya, kita sudah bisa menyembelih kerbau 3 ekor dan dibagikan kepada masyarakat. Oh, begitu. Wah, luar biasa ya program BUMDesnya gitu. Ini ternak kerbau, unik sekali ya. Oke, baik. Terakhir nih Pak, gimana nih cara Bapak mempromosikan desa Bapak yang ya seperti Laytrap tadi, kemudian wisata-wisata? Apakah ada media sosialnya nih Teluk Rumbia Pak gitu? Ada Pak? Ada Bu, sebenarnya kita sudah mempromosikan wisata desa Laytrap itu di channel YouTube Teluk Rumbia. Teluk Rumbia ada ya? Maksudnya di situ kita sudah sampaikan potensi-potensi apa yang ada di dalam wisata Laytrap. Berarti asramanya bisa lihat nih langsung ke channel YouTube-nya Teluk Rumbia. Oke, baik. Dan kemudian terakhir pesan Bapak untuk masyarakat dan juga harapan Bapak ke depannya untuk memajukan desa. Oh ya. Harapan saya kepada masyarakat saya, khususnya masyarakat di Kampung Teluk Rumbia, supaya kita bisa bersama-sama membangun desa Teluk Rumbia untuk kedepannya. Dan harapan saya kedepannya, marilah kita bersama-sama istilahnya membangun desa Teluk Rumbia itu, agar desa Teluk Rumbia itu dapat lebih meningkat daripada dulu-dulunya, seperti itu. Oke, baik. Kemudian itu untuk masyarakatnya. Harapan ke depan untuk pemerintah. Harapan saya kepada pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana yang sudah saya bincang-bincang dengan Ibu tadi, desa Teluk Rumbia itu sangat membutuhkan akses jalan yang layak, apalagi desa Teluk Rumbia itu adalah dekat sekali dengan kabupaten kota. Rasanya kita malulah sebagai masyarakat Aceh Singkil ketika masih ada desa di kota itu sendiri, di Kecamatan Singkil sebagai nama ibu kota Kabupaten Aceh Singkil, yang masih akses jalannya itu sangat memprihatinkan, yaitu masih batu-batuan dan selalu digenangi air banjir. Dan harapan kami juga kepada pemerintah Kabupaten Aceh Singkil beserta pihak-pihak yang terkait agar dapat meneruskan pembangunan jalan atau talut penahan banjir yang dimulai dari Tanah Merah sampai nanti ke Kuala Singkil. Itu aja Bu. Itu aja ya Pak ya. Semoga apapun rencana atau permohonan Bapak semoga berjalan dengan lancar, semoga terkabulkan juga ya. Amin. Semoga banyak yang dengar juga ini ya Pak ya. Boleh sedikit lagi. Oh boleh silakan sampaikan Pak. Oh iya, di sini saya juga Bu mewakili rekan-rekan kepala desa, khususnya kepala desa Kabupaten Aceh Singkil. Sebenarnya kami ini Bu, kepala desa ini bukannya tidak bersyukur atau berterima kasih ya kepada pemerintah kita, tetapi alangkah baiknya ketika juga kita bisa menyampaikan aspirasi kita sebagai kepala desa, bahwasanya honor atau gaji yang diberikan kepada kami itu memang masih tergolong rendah Bu. Minim ya. Masih minim karena kepala desa ini sebenarnya tugasnya sangat banyak. Merangkap gitu. Tidak ada hari liburnya seperti Tidak itu. ada hari libur. Tidak ya. Sabtu, Minggu, mau malam, mau jam berapa, kepala desa itu harus start seperti itu Bu.
dalam mengurusi atau melayani masyarakat. Jadi di sini kayak mengharapkan juga kepada pemerintah agar lebih memperhatikan kepala desa ini, mungkin bisa dinaikkan honornya, tunjangannya, atau mungkin bisa saja memberikan ADART dalam rumah tangga kepala desa seperti itu. Oke, baik. Pak, semoga yang disampaikan tadi tersampaikan ya Pak ya kepada masyarakat khususnya. Dan selama ini ya, ini akhir kebersamaan kita. Terima kasih Bapak Kamaludin selaku Kepala Desa Teluk Rumbia yang sudah mampir ke Radio Esra FM.